Ngeri, Rusia bentuk unit militer yang dipersenjatai dengan robot penyerang. Angkatan Darat Rusia bakal membentuk unit pertama yang dipersenjatai dengan robot penyerang. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Jumat 9 April. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memeriksa pemenuhan rencana pengadaan Uran 9 di 766 TH Production and Technological Enterprise di Nakabinu, luar Moskow. Perusahaan ini mengembangkan dan memproduksi kendaraan robotik dengan berbagai tujuan, termasuk Uran 9, tank canggih tanpa awak. Seperti yang dilaporkan Kepala Staf Utama Angkatan Darat Vasily Tonkosurov kepada Menteri Pertahanan, unit pertama dengan robot penyerang akan dibentuk untuk mengoperasikan 5 sistem robotik atau 20 kendaraan tempur Uran 9, kata Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip TASS, untuk tujuan menguraikan metode dan bentuk memperkerjakan regu dengan sistem robotik. Sebuah unit eksperimental sedang didirikan di lokasi salah satu pusat penelitian ilmiah Kementerian Pertahanan Rusia, ujar mereka. Pusat penelitian ini selanjutnya akan melatih personil yang akan mengoperasikan kendaraan robotik Uran 9 di unit operasional militer, imbuh Kementerian Pertahanan Rusia. Uran 9 seberat 12 ton dirancang untuk misi pengintaian, dukungan tembakan, dan anti-tank. Kendaraan tempur nirawak ini dilengkapi dengan autocannon 30 mm, 2A42, dan senapan mesin 7,62 mm. Selain itu, Uran 9 dipersenjatai penyembur api roket Shmel M dan peluncur peluru kendali anti-tank Ataka. Secara bersamaan, pekerjaan untuk menciptakan kendaraan tempur darat tidak berawak kelas berat dan menengah sedang berlangsung dengan tujuan menciptakan unit-unit canggih pasukan darat, kata Panglima Angkatan Darat Jenderal Oleg Salyukov kepada surat kabar Krasnaya Verda, seperti dilansir kantor berita TASS. Ngeri, Rusia kirim ribuan pasukan ke Ukraina, Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi. Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi di Ukraina setelah ribuan pasukan Rusia terlihat telah melewati perbatasan kedua negara. Konvoi dari sejumlah tank dan kendaraan militer Rusia terekam tengah dipindahkan ke dalam wilayah yang dikuasai pemberontak di timur Ukraina serta daerah aneksasi Crimea. Analis militer Rusia Pavel Velganhur menilai harus dilakukan psikoanalisis untuk menentukan keinginan dari Moskow. Meski begitu, ia mengingatkan akan kemungkinan terjadinya perang dalam jangka waktu sebulan. Pihak Barat telah meningkatkan kewaspadaan akan pergerakan tentara dan pasukan Rusia yang memasuki Ukraina. Menurut Velganhur, kekhawatiran itu beralasan jika melihat rekaman dari pergerakan militer Rusia. Krisis ini memiliki potensi meningkat menjadi perang Eropa atau bahkan perang dunia, tutur Velganhur dikutip dari The Sun. Saat ini masih berpotensi, tapi apa akan terjadi atau tidak, kita tunggu dan lihat saja nanti di Barat. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan, tambahnya. Velganhur pun mengungkapkan kejelasan mungkin baru akan terjawab pada awal Mei nanti. Hal itu bertepatan dengan parade militer besar Rusia di Lapangan Merah yang menandai ulang tahun kemenangan mereka di Perang Dunia Kedua. Meski begitu, dia mencurigai bahwa keputusan atas apa yang mungkin terjadi sudah ditetapkan. Velganhur mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong Rusia untuk melakukan perampasan wilayah tetangganya itu. Menurutnya antara lain karena penutupan saluran TV pro-Rusia di Ukraina, ancaman penangkapan dan juga pengadilan Viktor Medvedchuk, oligarki pro-Putin, penangkapan Alexei Navalny dan disebutnya Putin sebagai pembunuh oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Ancaman itu tumbuh dan dengan cepat, banyak yang tak dibahas di media tetapi kami melihat tanda-tanda yang sangat buruk, kata Falkenhorst. Sementara itu, alarm bahaya selusin kapal perang Rusia siaga serbu Ukraina. Aktivitas Angkatan Bersenjata Federasi Rusia di perbatasan Ukraina semakin meningkat. Dalam sepekan terakhir, ribuan tentara Rusia beserta sejumlah kendaraan tempur dikerahkan ke sejumlah titik dekat perbatasan negara pecahannya itu. Atau negara pecahannya itu. Menurut data yang dikutip Viva Militer dari Defense Blog, kabar terbaru menyebut bahwa Angkatan Laut Rusia atau VMF mengerahkan 10 kapal perangnya dari Laut Kaspia ke Laut Hitam. 10 kapal perang Angkatan Laut Rusia yang dikerahkan terdiri dari kapal landasan helikopter dan kapal perang rudal jelajah. Barisan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini berasal dari armada Angkatan Laut Machakkala. Sebagai bagian dari pemeriksaan kendali selama periode latihan musim dingin, lebih dari 10 kapal pendarat dan kapal rudal armada Kaspia ke Laut Hitam, bunyi pernyataan Defense Blog. Tak hanya mengirim selusin kapal perang Angkatan Laut Rusia lebih dulu menjalankan program latihan bagi para prajurit yang menjadi awak kapal. Tak diketahui berapa lama para prajurit Angkatan Laut Rusia digembleng, namun demikian kesiapan armada tempur laut Rusia dipastikan dalam kondisi maksimal. Sebelum meninggalkan pangkalan di Machakkala, para awak kapal menyelesaikan satu siklus penuh pelatihan dasar dan juga menyelesaikan tugas kursus di laut, lanjut pernyataan itu. Di sisi lain, deretan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini bisa memasuki Laut Hitam melalui Laut Kaspia. Sebenarnya Laut Kaspia adalah wilayah yang tertutup. Akan tetapi Rusia membangun sejumlah kanal serta mengalihkan jalur ke Sungai Volga dan Sungai Don, yang juga terhubung ke Laut Azov. Hal tersebut memungkinkan Rusia dan memungkinkan mobilisasi armada tempur lautnya. Di sisi lain, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Ruslan Komchak merespon pergerakan armada tempur Rusia juga dengan pengerahan pasukan besar-besaran. Komchak memastikan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah mengirim 28 batalion taktis di wilayah timur perbatasan Ukraina. Pasukan militer Ukraina yang dikerahkan diperkirakan mencapai 20.000 hingga 25.000 personel. Sementara itu diberitakan sebelumnya, krisis ini memiliki potensi meningkat menjadi perang Eropa atau bahkan perang dunia, tutur Falkenhorst dikutip dari The Sun. Saat ini masih berpotensi, tapi apa akan terjadi atau tidak, kita tunggu dan lihat saja nanti di barat. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan, tambahnya. Falkenhorst pun mengungkapkan kejelasan mungkin baru akan terjawab pada awal Mei nanti. Hal itu bertepatan dengan parade militer besar Rusia di Lapangan Merah yang menandai ulang tahun kemenangan mereka di Perang Dunia Kedua. Meski begitu, dia mencurigai bahwa keputusan atas apa yang mungkin terjadi sudah ditetapkan.